jarang diucapkan dengan suara keras. Bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena terlalu banyak yang merasakan. Konon, jembatan itu bukan sekadar penghubung jalan, tapi juga tempat di mana pikiran gelap terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa orang yang melintas di malam hari mengaku merasakan dorongan aneh, bukan suara yang jelas, bukan sosok yang terlihat, tapi seperti bisikan halus di dalam kepala mereka sendiri. Anehnya, banyak yang bilang perasaan itu datang tiba-tiba, padahal sebelumnya mereka baik-baik saja. Seolah ada sesuatu di tempat itu yang memperkuat rasa sepi, memperbesar kegelisahan, dan membuat seseorang merasa sendirian meski dunia masih ada di sekitarnya. Warga lama percaya bukan jembatannya yang mengambil, tapi ada energi yang tertinggal dari cerita-cerita lama, dari rasa putus asa yang pernah terjadi di sana. Dan sejak saat itu, muncul satu kepercayaan yang tidak pernah benar-benar hilang, bahwa tidak semua orang yang melintas di jembatan itu pulang dengan perasaan yang sama seperti saat mereka datang. Beberapa tahun lalu, sebelum tempat itu ramai dibicarakan, ada satu kejadian yang masih diingat oleh warga sekitar jembatan Cangar. Seorang pria yang dikenal biasa saja tidak punya masalah besar, tidak terlihat murung melintas di jembatan itu pada malam hari. Namun, keesokan paginya, ia ditemukan sudah tidak bernyawa di bawah jurang. Tidak ada tanda-tanda aneh sebelumnya. Tidak ada pesan. Seolah semuanya terjadi begitu saja, yang membuat warga mulai percaya pada sesuatu. Di jembatan itu adalah kesaksian terakhir dari orang yang sempat bertemu pria tersebut malam itu. Ia mengatakan sebelum melintas, pria itu sempat berhenti dan menatap kosong ke arah jurang cukup lama. Saat ditanya, ia hanya menjawab pelan, "Aneh." Rasanya seperti ada yang memanggil. Sejak saat itu, cerita mulai menyebar. Bukan tentang kejadian itu saja, tapi tentang perasaan yang sama beberapa orang yang melintas malam hari mengaku pernah merasakan dorongan aneh, seperti ingin berhenti, seperti ingin menatap ke bawah lebih lama dari biasanya. Tidak semua mengalami, tapi yang merasakan tidak pernah bisa menjelaskannya. Dan dari situlah mitos itu mulai tumbuh, bahwa ada sesuatu di jembatan itu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Seiring waktu, cerita tentang jembatan Cangar semakin banyak, tapi yang paling membuat warga merinding bukan hanya soal kejadian-kejadian itu, melainkan kesamaan dari pengakuan orang-orang yang selamat. Mereka semua menceritakan hal yang hampir sama. Saat berada di tengah jembatan pada malam hari, tiba-tiba pikiran mereka terasa berat, dada sesak, dan muncul dorongan aneh untuk berhenti menatap ke arah jurang. Beberapa mengaku mendengar bisikan lirih, bukan dari luar, tapi seperti muncul dari dalam kepala mereka sendiri. Bisikan yang tidak jelas kata-katanya, namun terasa seperti memperkuat semua rasa sepi, putus asa, dan beban yang selama ini dipendam. Ada yang langsung pergi begitu saja, ada yang menangis tanpa tahu kenapa, dan ada pula yang berkata, rasanya seperti tempat itu tahu semua luka yang sedang mereka sembunyikan. Sejak itu, warga mulai percaya bahwa jembatan tersebut bukan dihantui sosok menyeramkan, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Energi gelap yang tidak menampakkan diri, namun perlahan masuk ke pikiran orang yang sedang rapuh. Karena menurut mereka, yang paling mengerikan dari tempat itu adalah bisikannya hanya terdengar oleh orang yang sedang terluka. Namun warga tua percaya, bisikan di jembatan Cangar tidak muncul begitu saja. Jauh sebelum jembatan itu berdiri, kawasan tersebut konon dikenal sebagai jalur hutan sunyi yang dianggap berat oleh penduduk sekitar. Ada cerita lama tentang seorang pertapa yang pernah tinggal di sana dan memperingatkan bahwa tempat itu menyimpan energi kelam. Bukan karena makhluk yang terlihat, tapi karena lokasi itu dipercaya menjadi tempat berkumpulnya kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan
manusia yang tak pernah terselesaikan. Saat jembatan dibangun melintasi jurang itu, warga sempat mengingatkan agar area tersebut tidak diganggu. Tapi pembangunan tetap berjalan. Sejak saat itulah, satu persatu kejadian aneh mulai bermunculan. Pengendara mengaku merasa sesak saat melintas tengah malam. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Bahkan beberapa orang berkata, di tengah jembatan mereka merasa seperti mendengar suara orang lain. Padahal jalanan kosong. Mitos pun berkembang bahwa jurang di bawah jembatan itu bukan sekadar tempat gelap, tapi seperti wadah yang menampung semua energi buruk yang pernah tertinggal di sana. Dan setiap kali seseorang datang dengan hati yang sedang rapuh, tempat itu seolah memperbesar semua luka dalam dirinya. Karena, kata warga lama, jembatan itu tidak memilih sembarang orang, hanya mereka yang sedang paling lemah. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apakah mitos tentang jembatan Cangar itu nyata atau hanya cerita yang tumbuh dari terlalu banyak tragedi di tempat yang sama. Tapi satu hal yang terus diingat warga sekitar, hampir semua orang yang pernah mengalami hal aneh di sana mengatakan hal serupa, bahwa tempat itu tidak menakutkan karena ada sosok yang mengejar, melainkan karena ia membuat seseorang menghadapi sisi paling gelap dari pikirannya sendiri. Bagi sebagian orang, itu hanya jembatan biasa. Tapi bagi mereka yang pernah melintas saat hati sedang penuh beban, tempat itu terasa berbeda. Levi Sunji, Levi Berat. Seolah ada sesuatu yang berbisik pelan, mengangkat semua rasa sakit yang selama ini dipendam ke permukaan. Karena mungkin legenda paling menyeramkan tentang jembatan itu bukanlah tentang hantu atau penunggu, melainkan tentang bagaimana sebuah tempat bisa menjadi cermin bagi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan itulah sebabnya warga percaya yang harus paling dijaga saat melewati jembatan itu bukan langkah kaki kita, melainkan isi kepala kita sendiri.